Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas bab yang judul constraint. Tujuan pembelajaran dari bab ini memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint ini adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Di Oracle disediakan beberapa tipe constraint, di antaranya not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Not null constraint, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null atau tidak boleh berisi nilai null. Jadi not null ini harus ada isinya, kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key, dan primary key itu otomatis tidak boleh null. Seperti pada percobaan ini, berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not null. Jadi di sini kita akan membuat tabel menggunakan perintah create tabel, lalu nama tabelnya apa. Kita langsung coba. Kita akan masuk dengan menggunakan user Scott. Create tabel, lalu nama tabelnya employee, lalu strukturnya di dalam tabel employee itu apa saja, menu, bertipe apa, number, path. Nah, di sini kita tambahkan not null, yang berarti pada kolom inim ini dia tidak boleh berisi null. Ini juga not null. Salah. Ternyata nama tabel employee ini sudah digunakan, maka kita coba ganti dengan menambahkan angka 1. Di dalam user code sudah terdapat tabel bernama employee, jadi salahnya ada di situ. Tabel created. Selanjutnya, unique constraint. Constraint unique ini mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Berikut akan contohkan pembuatan tabel dengan constraint unique. Di sini sama seperti yang tadi caranya, hanya saja kita akan menambahkan di sini constraint devname UK unique, dimana di sini kita membuat tabel dengan constraint unique di dname. Dname-nya ini berarti berconstraint unique. Kita hanya tinggal menambahkan constraint
dep name UK unique. Lalu selanjutnya primary key. Constant primary key ini membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Berikut dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint primary key. Nah, dan ini pun juga sama seperti yang tadi. Kita hanya menambahkan bawahnya dengan pk primary key. Di sini yang menjadi primary key-nya apa? Primary key-nya yaitu depno. Depno ini menjadi primary key. Selanjutnya foreign key constraint. Foreign key ini didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Berikut dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint foreign key. Untuk foreign key ini, kita untuk pembuatan tabelnya sama yang tadi. Kita menambahkan constraint emp depno foreign key fk foreign key depno references department depno, dimana di sini emp depno yang ada di tabel emp employee ini sebagai foreign key-nya adalah depno, dan referensinya foreign key ini depno ini mengambil dari primary key-nya departemen nomor depno. Jadi referensi dari depno ini foreign key-nya dan primary key-nya adalah ini. Lalu check constraint. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Constraint check berikut ini akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Nah, ini akan menambahkan pada tabel. Itu berarti kita menggunakan alter tabel, lalu nama tabelnya kita tambahkan add constraint emp depno check check dipenuhi pada check bahwa nilai dari kolom depno ini berada antara 10 dan 99. Lalu menambahkan suatu constraint. Untuk menambah suatu constraint digunakan perintah alter tabel seperti yang di atasnya tadi, seperti ini, alter tabel lalu nama tabelnya. Nah, akan ditambahkan kolom baru mcr number, kemudian tambahkan constraint primary key pada kolom mno, dan terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom mcr. Nah, menambahkan kita hanya menuliskan alter tabel nama tabelnya, lalu tambahkan add seperti pada percobaan, tambahkan mcr number 4. Kita tinggal ketikkan add mcr number 4, lalu alter tabel employee add constraint, kemudian tambahkan constraint primary key, constraint mno pk primary key mno ini menjadi primary key. Setelah itu untuk foreign key nya pada kolom mcr, jadi constraint mcr foreign key, mcr ini menjadi foreign key, dimana referensinya adalah mno dari employee ini sebagai primary key. Selanjutnya menghapus constraint. Untuk menghapus jika digunakan perintah alter tabel. Cara penulisan untuk menghapus constraint, jadi sama juga menggunakan alter, kita tinggal menambahkan perintah drop. Alter tabel nama tabelnya, lalu drop nama constraint-nya, constraint emp mcr fk seperti pada percobaan ini. Maka nanti constraint yang emp mcr fk ini telah berhasil dihapus atau di drop. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child,
Kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent, digunakan perintah cascade. Hapus primary key depno yang ada pada tabel dep. Nah, yang untuk ini dia menghapus constraint, dan sekarang yang ini dia menghapus primary key. Sama perintahnya alter lalu drop primary key dan digunakan perintah cascade, drop primary key cascade. Lalu menonaktifkan atau disabling constraint. Untuk menonaktifkannya gunakan perintah disable. Jadi kita bisa menonaktifkan constraint yang telah kita buat. Misalnya kita akan menonaktifkan constraint mno_pk dengan menggunakan sama alter tabel, lalu kita gunakan perintah disable constraint lalu nama constraintnya cascade. Selanjutnya mengaktifkan atau enabling constraint. Di sini kebalikannya, kita untuk mengaktifkan kembali constraint yang telah kita nonaktifkan. Kita gunakan perintah enable. Aktifkan kembali constraint mno_pk, ya kita tinggal ganti disable tadi dengan menggunakan enable, maka constraint mno_pk berubah menjadi aktif kembali. Lalu menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Jadi untuk menampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint pada percobaan. Ini untuk menampilkan nama constraint kita ketikkan perintah kolom search condition format A20 ini untuk mengformat halamannya. Lalu select nama constraintnya, tipe constraint, condition search from user constraint. Ini dari tabel user constraint, where tabel name, nama tabelnya adalah employee. Maka hasilnya akan seperti ini. Ditampilkan nama constraint, lalu search condition. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi CRP itu C untuk constraint check, lalu R untuk referential C ini untuk constraint check, lalu R untuk referential integrity atau foreign key, lalu P ini primary key, dan U untuk constraint unique. Nah, lalu sekarang pada latihan soal. Nah, di sini buat tabel departemen dengan struktur sebagai berikut. Dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut. Seperti pada teori tadi, kita menggunakan perintah create tabel, nama tabelnya, lalu isi strukturnya dengan struktur seperti berikut. Tabel created. Lalu kita lihat seperti ini hasilnya. Dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut. Primary key, jadi nodep ini menjadi primary key, constraint nodep pk primary key nodep. Jadi nodep ini atau depno ini dia menjadi primary key-nya atau node null.
Selanjutnya nomor 2, buat tabel pegawai dengan struktur seperti ini dengan kunci yang dibuat bersamaan dengan pemuatan tabel sebagai berikut. Ya, cara nomor 2 ini sama seperti yang nomor 1, hanya saja berbeda pada constraint-nya. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel yang bernama pegawai. Lalu constraint-nya dicek, gaji CK cek di mana gajinya lebih besar dari 0. Nah, ini dia hasilnya. Primary key adalah NOPEC atau nomor pegawai. Selanjutnya nomor 3, buat constraint baru pada tabel departemen. Nah, kita akan membuat constraint baru pada tabel departemen yang telah kita buat tadi menggunakan perintah alter. Lalu kita tambahkan dengan menggunakan perintah add. Nah, sini mengalter tabel, nama tabelnya apa, lalu tambahkan constraint, buat constraint baru, nama dep, UK atau unique, tipe constraintnya unique. Nah, tabel alter, kita bisa lihat lagi. Ya, jadi seperti ini. Untuk membuat constraint baru. Lalu nomor 4, nonaktifkan constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah disable. Ya, seperti pada soal, kita akan menggunakan perintah disable. Lalu disable constraint-nya, nama constraint-nya apa? Alter tabel dari tabel, nama tabelnya apa? Tabel alter. Jadi constraint gaji CK ini dia telah berhasil dinonaktifkan atau di disable. Lalu nomor 5, tambahkan baris baru ke dalam tabel pegawai. Nah, di sini kita akan menambahkan baris baru. Kalau baris baru tidak berhasil dibuat, apa yang sebelumnya harus ada pada tabel departemen. Di sini kalau baris baru tidak berhasil dibuat, jadi kita akan coba. Tambahkan baris baru, kita bisa menggunakan perintah insert into, lalu tambahkan baris baru ke dalam tabel pegawai seperti pada soal. Nomor pegawai isinya nama, gaji, depnu, lalu values nilainya 99, saya 0, 10. One row created, berarti ini menandakan dia bisa. Lalu kita bisa melihat terdapat isinya dalam tabel pegawai seperti yang telah kita masukkan tadi. Lalu yang terakhir, aktifkan kembali constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah enable. Mengapa perintah tersebut tidak berhasil dilakukan? Apa yang harus dihapus dari tabel pegawai sebelum constraint gaji CK bisa diaktifkan kembali? Jadi yang nomor 6 ini tidak bisa karena kita harus menghapus baris yang telah kita buat dari tabel pegawai ini karena dia mempunyai hubungan foreign key dan primary key. Maka kita hapus dulu yang dari pegawai ini, maka baru kita akan bisa mengaktifkan kembali constraint gaji CK dengan menggunakan
enable. Setelah kita menghapus baris dari pegawai tadi, sekarang alter untuk mengaktifkan kembali gaji CK. Nah, constraint gaji CK berhasil diaktifkan kembali. Ya, sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.